Alhamdulillah khair. Masya Allah. Baibon. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Musta'idun insyaallah, siap semua insyaallah. Musta'in insyaallah Ustaz. Masyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana masyayikhina wa liwalidayhim wa liman ajazna muntaisani. Qala musannifu al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan selesai 1 jam ya. Soalnya ini panjang sekali nih pembahasannya. Al-hadits tsani. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan annahu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'ana min as-sa'il qala fa akhbirna an maratiha qala an sayyidana lamma tarabatha wa an tara lahu fatar waratan 'alata ri'a'a yatatawaruna fil bunyan thumma antalaqa falabis thamaniyan wa fi riwayatin falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Nah, sebentar ya. Ini air galon habis. Mengamalkan Syamil Muhammadiyah. Ini pekerjaan rumah tangga. Mengisi air galon. 1 menit. Falabitha itu menurut dalam manuskrip yang ada. Kemudian saya baca juga falabithu. Jadi itu yang saya baca kepada masyayikh. Nah, baik. Judulnya di sini Maratibuddin, tingkatan agama Islam, iman, ihsan. An Umar, dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aidan, ya. Bainama ketika kami nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inda dzarfu makanin. Dzarf makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari. Kemudian id, ya, id itu lil mufaja'ah kama huna. Ya, seperti yang di sini id ini banyak ya faidahnya. Di antaranya adalah lil mufaja'ah. Tiba-tiba. Jadi ketika kami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tola alaina, datang kepada kami, muncul di hadapan kami rajulun, satu orang laki-laki, syadidu bayadhi athiyab, pakai baju yang sangat putih, putih. Syadidu sawadi sya'ri, kemudian rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat pada dirinya itu ada bekas-bekas safar. Dan ajibnya kita nggak kenal sama dia. Kalau seandainya dia orang gharib, orang asing, maka harusnya dia ada bekas-bekas safar.
ada bekas-bekas safar, entah itu bajunya kotor karena dia safar, entah itu rambutnya juga berdebu. Tapi ini enggak, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kemudian tidak terlihat ada bekas-bekas safar pokoknya pada diri dia. Maksudnya adalah dijelaskan di sini di riwayat Imam Nasai an Abi Hurairah wa Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma, halaman 141 ya di kitab saya. Ahsanun nasi wajhan. Itu datang laki-laki tersebut ahsanun nasi wajhan, orang yang paling cakep di antara kami. Wa tibun nasi rihan, kemudian paling harum di antara kami. Wa ka'anna thiyabahu la yamussuhu danasun, dan seolah bajunya itu enggak kena kotoran sama sekali. Kemudian halaman 142 di buku saya. Baris pertama. Fafihi nudiba tanzifu athiyabi wa tahsinul hayati bi izalati ma yu'khadhu lil fitrati wa tatyibur raihati inda dukhuli lil masjid. Makanya di sini disunahkan dalam hadis ini untuk apa? Untuk membersihkan baju, untuk memperbaiki keadaan dengan menghilangkan atau yang menghilangkan bagian-bagian dari tubuh kita yang itu adalah sifat fitrah. Seperti apa? Seperti kumis, kemudian bulu ketiak, kemudian kuku, watatibur raihah, kemudian memakai wangi-wangian. Inda dukhulil lil masjid, ketika mau masuk ke dalam masjid, seperti yang tadi. Laki-laki tadi. Siapa laki-laki tadi? Ya nanti kita lihat di hadisnya. Wa ala nahwil ulama, demikian juga kalau mau masuk berjumpa dengan alim ulama, maka sunnahnya sama dengan sunnah orang yang tadi datang ke Masjid Nabawi. Taib kepada Nabi SAW. Wa nudiba dzalika lil ulama'i wal muta'allimin. Nah, kemudian disunahkan juga ya amalan yang tadi, keadaan yang tadi bagi ulama dan bagi muta'allimin, bagi mereka pelajar. Li'annahu mu'allimun, karena dia adalah mu'allim. Siapa mu'allim? Orang tadi. Siapa orang tadi? Yang malaikat Jibril lah, gitu kan? Ceritanya malaikat Jibril. Ya, siapa yang tadi? Dia mu'allim. Mu'allim. Mu'allim dari mana, Ustaz? Ya kata Nabi SAW, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti beliau adalah ulama, pengajar. Jadi pengajar juga pakaiannya harus seperti itu. Taib. Wa muta'allimun, dan beliau juga posisinya seperti pelajar. Loh gimana Ustaz? Katanya itu mu'allim, kok jadi muta'allim? Ya iya, halnya itu muta'allim. Kan nanya kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada saya apa itu Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil sa'ah. Gitu kan? Kan bertanya, posisinya seperti muta'alim. Dan mu'alim setelah dikabarkan oleh Nabi SAW. Jadi ulama dan pelajar hendaknya seperti demikian. Kemudian, wa min thamma ustuhiba Umar radhiyallahu anhu al-bayad lil qari. Oleh karena itu Umar ini memustahabkan ya bagi seorang qari atau membaca Al-Qur'an itu memakai baju yang putih. Wastahabahu ba'du a'immatina lidukhil masjid. Demikian juga beberapa ulama kami ya mensunahkan, memustahabkan ya bagi mereka yang ingin masuk ke dalam masjid memakai baju yang warna putih gitu. Aqulu wa yanbaghi nadbuhu likulli istima'in ma 'adal 'aid idza kana indahu arfa'u minhu. Imam Ibnu Hajar mengatakan, dan demikian juga hendaklah disunahkan juga bagi setiap kumpulan-kumpulan. Ya, kumpulan-kumpulan istimewa apa? Istimewa apa aja? Istimewa apa? Apa saja? Allahu Akbar. Ini kopinya, Masya Allah. Kopi Lampung. Dari salah seorang santri Ihya Uturas dari Lampung. Jazakumullah khair. Hadiahnya kopi Robusta. Udah lama nggak minum kopi Robusta, setahun yang lalu. Robusta Lampung. Sampai mana tadi? Kopi Robusta. 6. Nah, jadi kumpul-kumpul. Ngopi. Ngopi, ngumpul pakai jubah warna putih. Gimana coba? Kira-kira kejadian nggak? Kejadian, Pak. Kita di Arab Saudi di kafe pakai jubah putih kita. Di Arab Saudi, tiap seminggu sekali kita ke kafe. Kita ngopi di kafe. Di Madinah itu pakai jubah putih. Ya kumpul pengajian, nasihat-nasihat, ataupun ada mu'tamad, musyawarah atau apapun,
maka demikian memakai baju warna putih, kecuali hari Id. Kenapa hari Id harus lebih daripada itu? Karena hari Id itu adalah hari berhias, berhias. Kemudian wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenal orang asing tersebut, gitu kan? La yunafi annahu kana ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihya al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dzalika kana ghaliban la daiman. Kan malaikat Jibril tuh, subhanallah ya. Ini udah 15 menit baru menjelaskan 2 baris ya. Mudah-mudahan selesai ini. Malaikat Jibril itu kan sering turun ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Kadang-kadang surahnya ketika berbentuk manusia itu miripnya dengan Dihya al-Kalbi. Nah, tapi ketika di sini kata Umar, wala ya'rifu minna ahad. Kami nggak mengenal dia. Satu orang pun dari kami nggak ada yang mengenal dia. Nah, ini tidak menafikan riwayat yang itu. Kenapa? Karena itu ghalib. Sebagian besar malaikat Jibril kalau berbentuk manusia, ya bukan bentuk malaikat yang asli, bentuk manusia, maka malaikat Jibril itu biasanya mayoritasnya ghalibnya itu mirip dengan Dihya al-Kalbi. Ya. Nah, kalau di ini, berarti lagi nggak mirip Dihya al-Kalbi. Kenapa? Karena wala ya'rifuhu minna ahadun. Nah, kemudian hatta jalasa ila, sampai orang asing tadi duduk taib kepada Nabi SAW. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka beliau menempelkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW. Sharihun fi annahu jalasa baina yadayhi duna janibihi. Jelas ya, malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi, bukan di samping Nabi SAW. Wa hiya jilsatul muta'allim. Dan itu ada cara duduk muta'allim. Lakinnahu balagha fil qurbi. Akan tapi mubalaghah ya, berlebihan dalam kedekatan muta'allim dengan mu'allim. Hatta wada'a kafaihi ala ma yati jaryan ala ma bainahuma qablu. Jadi sampai malaikat Jibril ini, sampai orang asing tadi meletakkan kedua telapak tangannya itu di lutut Nabi SAW. Ada muta'allim seperti itu enggak? Oh enggak ada. Antum ngaji depan aneh, antum letakkan tangan antum di lutut aneh, ana sentil nanti. Gitu kan? Jadi kenapa demikian? Karena ma ya'ti jaryan ala ma bainahuma qablu min mazinul wudi wa unsihina yalqa alaihi alwahyi. Kenapa? Ya udah biasa ketemu, Pak. Udah biasa ketemu ketika malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah biasa demikian. Nah, makanya sifat kasih sayang antara sifat sayang, sifat wood ini ya bisa sayang lah kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Taib malaikat Jibril kepada Nabi SAW karena sudah terbiasa demikian. Nah, maka malaikat Jibril meletakkan tangannya di lutut Nabi SAW. Nah, tanbihan ala annahu yang bagi lisaili quwatan nafsi wa adamu fi lima yamnahu anhu kamal talaqi min nahwi al-jiha amma wa bisadadi wal mas'uli an la yu'atibahu hina idzin wa in lam yaslukil adab zahiran. Nah, jadi kalau ada orang asing melakukan perkara demikian, maka harusnya seorang mu'allim itu menerima, sabar, dan tidak menyalahkannya. Walaupun dia, apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan adab sebetulnya. Tidak sesuai dengan adab. Maka seorang mu'allim harus sabar ketika melihat orang asing seperti demikian. Tapi kalau seandainya orang dekat dengan mu'allim, maka dinasihati nggak jadi masalah. Dinasihati nggak jadi masalah. Subhanallah. Saya itu dapat pelajaran banyak ya dari guru saya itu, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Banyak sekali. Makanya kalau seandainya seorang belajar 30 tahun kepada seorang guru, padahal kalau kitab hadis bisa dihabiskan beberapa hari saja karena ingin melihat akhlak dan amalan daripada guru tersebut. Jadi Syekh Saleh ini kalau santri salah baca kan pakai mikrofon. Santri yang baca pakai mikrofon.
Kemudian ustadznya pakai mikrofon juga di Masjid Nabawi. Nah, kalau qori'nya salah baca, maka syekh akan mengingatkan qori tersebut, tapi mikrofonnya nggak di depan mulut syekh. Jadi yang kita dengar kalau dari jarak jauh yang kita dengar itu syekh hanya berbisik-bisik aja. Nggak kedengaran, nggak kedengaran. Tapi kalau orang dekat dia akan tahu bahwasanya syekh sedang membetulkan bacaan murid tersebut. Jadi aibnya nggak usah ditampakkan di hadapan umum. Aib santri itu, qori itu nggak usah ditampakkan di hadapan umum. Kalau sekarang kan mungkin sebagian ustadz ketika santrinya salah baca, ada dua kemungkinan. Misalkan santri terdekat, santri terpintar, kemudian salah baca, biarin aja karena kalau kita betulkan nanti aib. Tapi salah itu akan terus berketerusan karena dia biarkan. Yang kedua akan dia betulkan, tapi di depan umum pakai mic gitu. Kamu baca gitu aja salah, gimana kamu? Nah, gitu kan? Jadi aibnya dibuka di depan umum. Dan yang ketiga adalah jalan di antara itu, membetulkan dengan tanpa membuka aibnya di depan umum. Nah, jadi gimana? Bisik-bisik. Tadi bacanya salah. Oh, iya. Dia ulangi lagi bacanya. Sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan. Karena kalau dia salah, yang sami juga jadi salah nantinya. Mendengar perkara yang salah gitu. Samanya gimana nanti? Nah, kemudian hawadu kafaihi ala fakhidaihi, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, ini enggak usah. Waqala, kemudian beliau berkata, "Ya Muhammad, qad yustashkalu." Ini kan berbentuk manusia, manusia. Nah, muskilahnya itu kan tidak boleh. Ayatnya menjelaskan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Janganlah engkau memanggil rasul ya di antara kalian seperti mana kalian memanggil kawan-kawan kalian. Dul gitu kan. Mip ya, apalagi san, sen, par ya gitu kan. Ya kalau kita punya dulu waktu ngurus jemaah haji dari Thailand, namanya itu singkat-singkat. Ko, ho, pak gitu kan. Kita pun agak aneh gitu kan. Pak Haji ini kenapa kok namanya ko, ho, pak gitu atau Pak Ko, ha gitu aja pendek-pendek. Kenapa nggak seperti yang lain Muhammad Ja'far, Muhammad Hasan, Muhammad Hussein gitu kan? Maka dia mengatakan, Pak Ustadz, kita kalaupun namanya panjang, tetap aja nanti panggilannya pendek. Kalau Pak Ustadz namanya Miftah, kalau dipanggilnya apa? Mip atau Tah. Nah, jadi daripada namanya panjang, sementara panggilannya pendek, ya udah yang nama setiap dipanggil aja. Tah, Dul, Jak, gitu kan. Kalau nama saya Miftah Abdul Rozak, nah gitu. Nah ini gimana nih? Kan nggak boleh. La taj'alu, larangan. Tidak boleh memanggil Nabi seperti mana kalian memanggil orang-orang atau kawan-kawan kalian sendiri. Kan nggak boleh. Ini ya Muhammad. Memanggil Nabi SAW. Tapi ya Muhammad. Kemudian, ma'anal maqam ta'lim. Kemudian, makomnya makom ta'lim lagi. Gimana coba? Makomnya makom ta'lim. Iya, santri nyebut ke ustadz, nyebut ngaran coba. Nyebut nama, antum ngaji di rumah ya, ngaji kelas Ihya Uturos, kelas privat. Mip, ini bacanya gimana Mip? Waduh, kata santri yang lain, kumaha ya tak? Ustad, ngikut malaikat Jibril. Ari mana malaikat lain? Kamu malaikat atau bukan? Nah, ngikut malaikat Jibril segala, gitu kan? Kartu kuning, Mang. Bener, Mang, kartu kuning. Sekali lagi kartu merah, ya, Mang. Taib. Kemudian wayujabu. Jawabannya kia jawabannya. Bi anna lana sampur matadzalika ala malaika. Atau tuh bisa. Haramnya itu kan untuk manusia, khitabnya itu kan untuk manusia. Khitabnya untuk manusia. Di malaikat kan nggak masuk khitab. Malaikat nggak masuk khitab walaupun surahnya surah manusia, tapi nggak masuk khitab. Kemudian Fagana fi nidai bidzalika ma sayalamu bi sahabati wa ta'ammin annahu Jibril ilamun lahum bi anna malaika la yadkhuluna fi hadzal khitab. Nah, maka malaikat tidak masuk dalam khitab. Makanya enggak ada sahabat yang niru ini. Sahabat orang paling pintar aja enggak ada yang niru, nah antum niru lagi.
ngaji pakai nyebut nama saya lagi, MIP, gitu kan? Nah ini sahabatnya nggak ada yang niru malaikat Jibril, sahabat, ya nggak ada yang niru malaikat Jibril. Kenapa? Karena tahu itu adalah malaikat di akhirnya dan malaikat tidak masuk ke dalam kitabnya ke noela data malaikat. Nah, atau ada kemungkinan kedua, yuhtamalu anna hurmata dzalika innama uridat ba'du fala iskala aslan. Atau ayat ini turun la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Ayat ini turun adalah sebelum kejadian ini. Nah, kalau gitu kan beres. Berarti kan walaupun malaikat Jibril ya tetap malaikat Jibril ikut adab ya, karena ada kemungkinan ayatnya turun sebelum kejadian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa fi aidan jawazun nida'il alim wal kabir bismihi walau mina muta'allim. Nah, di sini dikatakan bolehnya memanggil seorang alim atau seorang yang kabir bismihi dengan namanya walaupun mina muta'allim. Walaupun dia dari muta'al dari santri. Wa malu in lam ya'lam karahatahu lidzalika. Asal ustadznya enggak benci kalau sananya dipanggil namanya. Anzilina semanazilahum. Ya, kan tidak sempurna kita ini kita dipanggil sama anak kita atau sama santri kita disebut dengan nama, enak nggak enak ya, begitupun kita manggil ke ustadz kita gitu kan. Nah ini pas dengan pertanyaan santri tadi, pertanyaan tadi kelas tadribur rawi, Ustadz kalau kita manggil guru kita nggak pakai syekh nggak apa-apa. Saya kasih hadis Bukhari, hadis yang pertama Imam Bukhari mengatakan hadatsana al-Humaydi. Humaydi berkata qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah. Sebenarnya kalau haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian Muhammad bin Taimi sampai selesai. Imam Bukhari mengatakan syekh enggak ke Humaydi. Haddatsana Syekh Al-Allamah Al-Kiai Al-Haji Al-Doktor Humaydi LC MA PhD SH gitu kan, SAG misal gitu kan. Enggak demikian. Biasa antum mau manggil saya namanya enggak jadi masalah. Ya, orang-orang dulu aja terbiasa begitu. Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi mengatakan sa'altu Muhammadan. Mang ari Muhammad teh saha? Muhammad itu adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, gurunya Imam Tirmidzi. Nyebutnya apa? Sa'altu Muhammadan. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain beliau mengakui Imam Bukhari adalah syekhi. Imam Bukhari adalah guru saya. Tapi ketika ibarah dalam Sunan Tirmidzi mengatakan sa'altu Muhammadan, nyebut nama gitu. Jadi kenapa demikian? Kalau kata guru saya, orang-orang terdahulu tidak memerlukan kepada laqab ya untuk menjadi mulia. Kemuliaan mereka bukan dalam laqab. Ya, laqab itu diperlukan bagi orang-orang kecil agar menjadi besar. Jadi pahami? Laqab itu diperlukan oleh orang-orang kecil agar menjadi besar. Sementara orang-orang besar tidak perlu kepada laqab. Orang-orang besar tidak perlu kepada laqab. Itu begitu banyak ulama-ulama tanpa titel-titel di depan dan di belakang, banyak. Ya, baik. Kemudian tapi dalam adab gini, misalnya kalau antum jadi ustadz dipanggil oleh murid dengan begitu, nggak jadi masalah. Kenapa? Ya biasa tuh Muhammad bin Ismail Bukhari aja dipanggil Muhammad oleh Imam Tirmidzi. Tapi kalau antum manggil guru antum ya nggak boleh seperti gitu. Ya antum memanggil guru antum dengan sebutan yang ta'zim, yang ikram gitu kan. Nah, tapi kalau kita yang disebut demikian nggak jadi masalah. Karena nggak ada faedahnya antum santri-santri saya harus memanggil kepada saya kiai misalkan, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Nah, kemudian walakan ala sabil wati min qadri, dan jangan juga sampai merendahkan. Ya kalau di kita nyebut nama yang merendahkan ya nggak boleh lah. Ya itu berarti sama aja dengan menjatuhkan ustadz kita, gitu kan? Kalau menyebut nama itu adalah merendahkan. Kemudian limukhalafatihi ma'tida minan nida'i liulaika bil alqabil mu'azzamah. Nah, jadi saya jelaskan, ta'zim menurut bahasa dalam Indal Arab adalah dengan kunyah Abu Fulan itu adalah ta'zim. Jadi orang Arab tidak mengenal laqab. Orang Arab dahulu tidak mengenal laqab. Misalkan Nasiruddin, Syihabuddin. Udah gitu apa?
pokoknya lakop-lakop yang lain lah gitu kan. Orang Arab nggak ada. Untuk ta'zim itu seperti apa? Ta'zim itu adalah dengan kunyah. Abu Fulan itu namanya ta'zim. Namanya ta'zim, memuliakan. Ya, tapi kalau kita berkenalan, saya ulangi lagi, kalau kita berkenalan menggunakan kunyah, maka makruh hukumnya. Saya misalkan, kunyahnya adalah Abu Hasan. Ya, Abu Hasan. Atau Abu Hasanain, karena Hasan dengan Husain, Abu Hasanain. Nah, ketika saya berkenalan kepada orang, Mas Mukum, nama antum siapa? Abul Hasan. Nah, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena saya mengenalkan diri saya dengan sesuatu yang azim. Nah, maka kalau masuk ke demikian, maka jadinya makruh. Kenapa? Karena intinya sombong. Tapi kalau kita mengenalkan orang lain dengan kunyah, maka ta'zim. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Ini indal Arab. Ya. Jadi kita sering, guru-guru kita, saya dipanggil Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, gitu. Bahkan kita yang selevel sanawi, manggil kepada yang S3, itu menyebut bapak aja udah biasa. Nggak kita ngambil syekh, walaupun dia summa cum laude, gitu kan. Enggak, kita manggilnya bapak aja. Bapak atau akhi. Gitu kan, nggak ada syekh gitu. Terus akhirnya anil Islam, kabarkanlah kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, mujiban lahu an mahiyatil Islam wa haqiqatihi. Al-Islam huwa lughatan at-ta'atu wal inqiyad. Islam itu artinya adalah taat dan patuh. Wa syar'an al-inqiyadu ila al-a'mali dhahirah. Itu taat dan patuh kepada amal-amal zahir. Jadi Islam itu kaitannya dengan amal zahir. Sementara nanti rukun iman berkaitan dengan amal batin, gitu kan. Sekarang berkaitan dengan amal-amal zahir. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi ya bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Zahiruhu. Kemudian selanjutnya, nah, sudah selesai ya kalimat syahadat satu. Yang kedua, wa tuqimas sholata, mendirikan salat. Amal zahir. Kemudian ma'tufun ala tash khilafan liman zama rafu'u hadha wa ba'dahu al-istinaf wa kanadha ila annahu yakfi fi ijra'i ahkam Islam asyahadatani wa wahdahuma. Wa jawabu anal inqiyad lahu aqallu wa huwa hadha. Nah, ini kan disebutkan di sini ada yang kedua adalah sholat, ya. Terus kok ada amal-amal yang lain? Ya, ada amal-amal yang lain. Padahal hukum Islam ini berlaku ya dengan dua kalimat syahadat. Nah, maka jawabnya adalah annal inqiyad, bahasa ketaatan dan kepatuhan lahu aqall wa huwa hadza, yaitu tadi. Jadi Islam itu artinya taat dan patuh. Udah itu aja. Gitu kan? Wa akmalu wa huwa ma dzukira fil hadis. Sementara kesempurnaannya adalah yang disebutkan dalam hadis. Kesempurnaannya adalah yang disebutkan dalam hadis. Jadi Islam itu artinya apa? Taat dan patuh gitu. Kemudian secara syariat tadi al-inqiyad ila amali dzahirah. Kemudian taat dan patuh kepada amal-amal zahir. Kemudian salat wa hiya lughatan addu'a. Secara bahasa artinya adalah doa. Jadi sholli alaih artinya doakan dia. Sholli alaih, doakan dia. Wakil doa bi khair, dikatakan doa kebaikan. Wa syar'an, menurut syariat atau menurut istilah, salat itu adalah aqwalun wa af'alun ghaliban muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Nah, definisi salat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir ya, atau makhsusun ya. Aqwalun wa af'alun makhsusun, di definisi yang sering kita pelajari dalam ilmu fikih adalah aqwalun wa af'alun makhsusun, perkataan yang khusus, tidak boleh masuk perkataan yang lain dalam sholat, tapi harus khusus untuk sholat. Pekerjaan yang khusus yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Nah, kemudian selanjutnya adalah zakat. Waktu tiya zakat, menunaikan zakat. Wahia zakat ini lughatan an-nama wa tathhir. Zakat ini secara bahasa adalah berkembang dan pembersihan. Wa syar'an ismun lil mukhraji minal mal. Nama bagi apa yang dikeluarkan ya daripada harta, li'annahu innama yuqadu min namin bi bulughi an-nisab. Kenapa? Karena diambil daripada sesuatu yang berkembang. Kemudian sampai kepada nisab.
Nah, maka dikatakan zakat memang karena dia berkembang. Ketika berkembang, nambah sampai nisab, nah baru dikeluarkan zakatnya. Kemudian, sekarang puasa. Amal zahir semua ya. Watasuma minasamo hiya lughatan al-imsak. Menurut bahasa adalah imsak, menahan. Wa syar'an imsakun makhsusun. Sementara menurut syariat adalah imsakun makhsusun. Menahan diri dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa dari mulai tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Nah, Ramadan. Maka dikatakan puasa pada bulan Ramadan. Dikatakan mana tadi ya? Saya lupa lagi ngasih tanda nih. 6. Wasumya syahrus saum, dikatakan Ramadan itu syahrus saum. Halaman 149 ya. Wasumya syahrus saum, dinamakan bulan puasa. Ya, kalau bulan puasa artinya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan artinya bulan puasa. Kenapa? Li'annahum lama aradu wada asma'i syuhur. Ramadan itu panas artinya, Pak. Ramdo. Gitu kan? Itu artinya Pak, panas gitu. Tapi kadang-kadang bulan Ramadan itu masuk di musim dingin juga. Ya, di Arab Saudi itu kan berputar. Kan tanggal Komariah itu kan berputar. Sementara tanggal Syamsiah dia tetap, musimnya itu tetap. Sementara tanggal penanggalan Hijriah itu akan berputar. Jadi bisa jadi bulan Ramadan di bulan panas, di musim panas atau di musim dingin. Nah, jadi kenyataannya selama ini bulan Ramadan itu bisa jadi panas, bisa jadi dingin. Tapi arti daripada Ramadan itu panas, ya. Kenapa demikian? Li'annahum lamma aradu wada'a asma'i syuhur, ketika mereka ingin meletakkan nama bulan, wafaqa ishtidada harri ramdha fihi. Nah, bertepatan pada bulan Ramadan itu pada masa yang panas, ramdha, itu kan panas. Nah, maka diberikanlah nama Ramadan gitu. Wa huwa madu ala anna lughat ghairu tauqifiyah wal asahu khilafu. Nah, yang kelima tentang haji, tahujjal baita, yaitu haji ke Baitullah. Taksiduhu binusuki hajjin wa umratin. Bermaksud ke Baitullah untuk menunaikan haji atau menunaikan umrah. Ini stata'ta ilaihi sabila, ketika kamu mampu ya untuk berjalan ke Baitullah. Tariqan sabilan tariqan bi anta jidazadan wa rahilatan, dengan syarat engkau mendapatkan bekal ya, mendapatkan kendaraan untuk sampai ke Baitullah bisyurutihima al-muqarrarati fi mahalliha. Nah, jadi istita'ah itu adalah adanya zad dan ada rahilah. Itu adanya bekal ya setelah dia memberikan nafkah untuk keluarganya, kemudian rahilah adanya kendaraan untuk pergi ke Baitullah. Nah, selesai ya rukun Islam. Qala malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Engkau benar. Qala Umar, fa'ajibna lahu. Aneh. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Lah, manehana nu nanya, manehana nu ngabenarkeun. Dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Gimana coba? Idsu'alu ya tadi ada ilmi. Kalau bertanya itu kan nggak tahu, gitu kan? Kalau seseorang bertanya berarti dia nggak tahu. Kalau orang mengatakan benar berarti dia tahu, gitu kan? Gimana coba? Watasdiqu yaqtadi ilmahu au anna kalamu dalu ala khibarati bil mas'uli anhu ma annahu lam yakun idzaka man ya'rifu hadha ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man ya'rifu hadha ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasaga ta'ajjub minhu thumma zala bi ilamihim annahu Jibril. Pertamanya takjub, tapi ketika dikasih tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril, udah hilang. Oh, pantesan. Dia yang nanya, dia yang jawab, gitu. Nah, kemudian yang kedua, qala fa akhbirni 'anil iman. Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Menurut bahasa mutlaqut tasdik. Bahasa iman itu tasdik, membenarkan. Mutlak, membenarkan. Itu aja. Kemudian wa syar'an at-tasdiqu bil qalbi. Di sini dijelaskan faqat ya. At-tasdiqu bil qalbi faqat. Jadi membenarkan di dalam hati saja. Ini khilaf dalam masalah akidah. Tapi nggak akan kita bahas di sini ya. Nggak akan kita bahas tentang masalah ini. Karena pasti terlalu panjang. Kemudian kemudian masuk ke halaman
Ini untuk bab akidahnya aja udah 10 halaman nih, 5 lembar gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah apaan? Lupa saya ngasih tandanya nih. Baik. Di terakhir kali. Nah, terakhir. Kemudian selanjutnya. Antumina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikati, kemudian kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya malak. Malak itu malaikat satu. Kalau malaikat itu banyak. Ya kalau satu itu malak. Kalau malaikat banyak, lebih daripada 2. Kemudian wa bi annahum sufara'ullahi ta'ala bainahu wa bain khalqihi. Karena malaikat ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutasarrifuna fihim kama adina. Sadiquna fima akhbaruhu bihi anhu. Wa annahum baliguna anil kathrati ma la ya'lamuhu illallah. Kemudian malaikat ini banyak sekali. Malaikat ini banyak sekali. Yang tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Wa may ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui pasukan Rabb kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi SAW, saking banyaknya malaikat, at-tatis sama. Malaikat itu langit itu berdecit. Langit itu berdecit. Berdecit itu ada suara kret, kret, kret. Jadi kalau kita punya rumah lantai 2, ya, lantainya terbuat dari kayu. Kalau ada orang jalan di atas, itu kan kedengaran suara kret, kret, decitannya itu akan terdengar. Nah ini langit ini mengeluarkan suara berdecit. Nah, Nabi SAW berkata, wahuqallah anta itto. Oh ya wajarlah kalau langit berdecit. Kenapa? Ma min maudhi'i qadamin illa wa fihi malakun sajidun aw rakiun. Kenapa? Karena di langit tidak ada satu tempat pun ya sebesar satu kaki. One foot ya, satu kaki, kecuali di tempat tersebut ada malaikat sedang ruku atau sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan. Kalau langit pertama dibandingkan langit kedua itu seperti cincin dilemparkan di atas padang pasir. Ya, cincin itu langit pertama. Nah, padang pasir demikian luas itu langit yang kedua. Bandingan antara langit pertama dengan langit kedua. Nah, di langit tersebut setiap jarak, di riwayat yang lain arba'at asabi', 4 jari ya. Nah, kita bilang 4 jari bisa jadi 4 jari ini setengah daripada qadam, setengah daripada kaki, ukuran kaki. Nah di riwayat arba'atu asabi', di riwayat ini adalah qadam. Ya, di tempat tersebut tidak ada satu tempat pun sebesar seukuran satu kaki kecuali ada malaikat yang sedang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bi annaha kalamullah taala al-azali al-qadim. Bahwasanya itu adalah kalamullah. Kalamullah. Tidak terjemahkan lagi yang lain, kalamullah al-azali al-qadim. Yang azali, yang qadim gitu. Kemudian dikatakan qala Zamakhsyari wa huwa mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Ya, ada kurang lebih 100 kitab ya. Kemudian 4 kutub ya, kitab dan 4 kutub. Ya, kitab ini bisa jadi sahifah ya. Kemudian 4 kitab. Unzila minha khamsuna ala syith, diturunkan 50 kepada Nabi Syith, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Adam, 10 kepada Nabi Ibrahim. Kemudian 4 kitab adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Furqan, itu Al-Quran. Kemudian beriman wa rusulihi, ya, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi annahu arsalahum ilal khalqi, karena mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, lihidayatihim wa takmili ma'asyihim wa ma'adihim, untuk memberikan kepada mereka petunjuk, hidayah, wa takmili, dan menyempurnakan kehidupan mereka dan menyempurnakan kebahagiaan setelah mati mereka. Kemudian jadi di halaman 161 di saya. Jadi khobar-khobar yang berkaitan dengan para anbiya alaihi wassalam dalam kitab-kitab Qasasul Anbiya ya, yang di situ ada naqsin, ada kekurangan, kemudian mereka berbuat dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, atau mereka memiliki aib ya. Kisah-kisah seperti itu la yu'tamadu alaih.
maka tidak boleh dijadikan pegangan. Wala yaltafitu ilaih, dan tidak boleh untuk dilirik. Wa in jalla naqiluhu, walaupun yang menukilnya adalah ulama besar. Jadi kalau sifat tersebut tidak jaiz kepada anbiya, ya, bagi yang sudah ngaji asyifa mungkin bisa lebih paham. Jadi kalau seandainya ada sifat yang mana itu adalah dikatakan aib, ya, untuk disematkan kepada para nabi, itu nggak mungkin. Ya, sifatnya adalah ghairu jaiz, tidak boleh. Karena nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat dari makhluk yang sempurna, makhluk. Taib. Nah, maka kalau ada kabar-kabar demikian la yu'tamadu alaih, tidak boleh dijadikan pegangan. Walaupun yang menukilnya adalah ulama besar, kal Baghawi, seperti Imam Baghawi, wal Wahidi, dan seperti Imam Wahidi. Kemudian waqad qaddamna annahum afdalu min sa'iril malaikati bidalilihi. Kami telah mengutarakan sebelumnya bahwasanya para rasul ini lebih utama dibandingkan malaikat. Rasul dari kalangan manusia lebih utama daripada rasul dari kalangan malaikat. Kemudian yang berapa nih? 1 2 3 4 yang kelima. Itu beriman kepada wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Wa huwa, yang dikatakan yaumil akhir, dikatakan yaumil akhir itu minal mauti ila akhiri ma yaqa'u yaumal qiyamah. Itu mulai daripada maut sampai kepada terjadinya hari kiamat. Jadi di sini dikatakan yang dinamakan yaumul akhir wa huwa minal maut, dari mulai meninggal dunia ada alam. Nah, kemudian terus alam-alam tersebut akan berjalan sampai kepada hari kiamat. Itu namanya yaumul akhir. Dikatakan kenapa disebut yaum, nggak disebut yaum wa lailah? Ya, dikatakan demikian li'annahu la laila ba'dahu. Karena setelah hari kiamat tersebut maka tidak akan ada lagi malam. Semuanya hari. Kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Bi anna ma qaddarahu Allah taala fi azalihi la budda min wuqu'ihi. Itu beriman bahwasanya segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, ya, zaman dahulu, maka pasti harus terjadi. Wa man lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uhu. Dan apa yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka mustahil akan terjadi. Jadi sempurnanya iman itu seperti itu. Jadi hidup itu akan baik ketika dia meyakini apa yang Allah takdirkan itu pasti harus terjadi. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa kamu tidak akan pernah meleset dari kamu. Dan apa yang meleset dari kamu tidak akan pernah menimpa kamu. Jadi nggak usah kita punya rasa hasad, iri kepada orang lain, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya tanbih halaman 166. Talazumu mafhumil iman wal Islam wa ta'wilu ma warada min taghayyirihima. Talazum antara iman dengan Islam. Talazum, ada hubungan antara iman dengan Islam. Maro annal adhar annal imana wal islama mutalazimal mafhum. Iman dengan Islam itu mutalazimal mafhum. Secara mafhum ini mutalazim, ada keterikatan. Fala yanfaku ahaduhuma anil akhar, tidak akan lepas salah satu daripada keduanya. Wa ini ikhtalafa mafhumani au mutaradifani. Fala yujadu syar'an imanun min ghairi islamin. Maka tidak akan ada iman kalau tidak ada Islam. Bisa difahami? Engkau iman, tapi nggak sholat. Engkau iman, tapi nggak puasa. Engkau iman, tapi mengingkari puasa. Engkau iman, tapi mengingkari zakat. Engkau iman, tapi kok nggak mau syahadat. Gitu kan? Nah, jadi tidak mungkin secara syariat iman dengan tanpa adanya Islam. Wala aksuhu, juga demikian. Tidak akan mungkin adanya Islam kalau tanpa adanya iman. Ya. Jadi kalau seperti itu ya maksudnya kemunafik lah. Secara zahirnya dia adalah Islam, akan tetapi imannya nggak ada, berarti munafik. Kemudian terus kita sampai halaman 169. Halaman 169. Sekarang masalah yang berkaitan dengan iman yazid wa yanqus. Yang akan kita bahas yang utamanya aja ya. Masailnya yang berkaitan dengan iman. Ya, di kitab saya 169.
Lihat yang apa? Yang warna tebalnya aja. Al-ula, ya. Coba di situ nanti lihat ya, Kang Sandi. Bedanya kitab yang asli yang saya dengan kitab PDF itu bedanya berapa halaman. Jadi kalau saya bilang kalau bedanya 1 halaman, berarti kalau saya 69 berarti 168 ya, kalau kurang kalau lebih berarti 170 gitu hanya. Fi qabulihi az-ziyadah wan naqs. Jadi dalam penerimaan dalam iman itu menerima ziyadah, menerima naqs, nukson. Bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ankarahuma Abu Hanifah wa atba'uhu. Mengingkari iman bisa bertambah, bisa berkurang. Siapa yang mengingkarinya? Abu Hanifah dan pengikutnya Abu Hanifah. Jadi iman nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi iman nggak bertambah, nggak berkurang. Siapa yang mengatakan demikian? Abu Hanifah dan pengikut Abu Hanifah. Baik, waqtarahu minal asyairah. Ini menurut Ibnu Hajar dulu nih. Waqtarahu minal asyairah, dan yang memilih pendapat itu dari asyairah yaitu Imamul Haramain wa Harun. Yang memilih pendapat itu juga adalah Imamul Haramain dan yang lainnya selain daripada Imam Haramain. Nah, sekarang qala al-musannifu rahimahullahu taala. Siapa musannif? Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, wa alaihi aktsarul mutakallimin. Dan iman bisa menerima ziyadah dan nukson, itu adalah pendapatnya mutakallimin. Taib. Wa athbatahuma jumhurul asyairah. Dan ditetapkan iman, ziyadah, dan nukson itu oleh jumhurul asyairah. Qala al-musannif, dan musannif Imam Nawawi berkata, wa huwa madhhabus salafi wal muhadditsin. Dan iman yazidu wa yanqus itu adalah madhabnya ulama salaf dan madhabnya muhadditsin. Nah, itu bisa dilihat di Syarah Sahih Muslim 1148. Baik. Selanjutnya, ini panjang sekali pembahasannya. Ini nanti bisa dibahas. Ini bukan masalah akidah, soalnya kita akan bahas time. Kemudian, selanjutnya, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, sekarang kabarkan saya tentang ihsan, ya. Kabarkan saya tentang ihsan. Yang pertama, qala anta budallaha, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Limulahabatin annahu, dengan catatan kalau seandainya dia ditakdirkan, lau qaddira, kalau ditakdirkan, anna ahadan, kalau seseorang qoma fi ibadatin, dia beribadah, wa huwa yu'ayinu rabbahu, dan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditakdirkan seseorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya dengan matanya, lam yatruk syai'an, tidak akan meninggalkan satu bagian pun daripada agama, satu bagian pun dari agama. Mimma yaqdiru alaihi minal khudu'i wal khusyu'i wa husnul samti wa istimahi bi dhahiri wa batini. Dia akan beribadah kepada Allah secara zahir dan batin, itu akan khusyuk dan khudu'. Kalau dia ditakdirkan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang melihat. Jadi tingkatan teratasnya itu. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, fa illam takun tarahu. Nah, kalau nggak bisa dalam keadaan demikian, fa innahu yaraka. Udah hadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini agak-agak sulit. Makanya kadar salat kita pun tergantung kadar ingat kita. Jadi kadang ada orang mendapatkan pahala salat cuma 1/10-nya. Kenapa? Karena dia nggak ingat Allah ketika salat. Nah, jadi bagaimana latihannya agar kita mendapatkan sholat khusyuk dengan khudu ini? Maka ketika dalam sholat, setiap rukunnya minimal 5 kali dalam setiap rukun merasa dilihat oleh Allah. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, nah ini ketika takbir itu merasa dilihat oleh Allah. Tangan udah benar belum? Bacaan udah benar belum? Makhrajnya udah benar atau belum? Ya, kemudian ketika tangan di sini, Allah tuh melihat saya gitu. Ini posisi saya udah benar atau belum? Posisinya udah benar atau belum, merasa dilihat oleh Allah. Oh, gini. Ya, jadi nggak asal-asalan. Nah, kemudian waqad nudiba aqanadaba ahlul haqaiqi ila majlisis sholihin. Makanya untuk mendapatkan ini sebagian ulama mensunah atau ahlul haqaiq ya, ulama ma'rifat, mereka menganjurkan untuk senantiasa kita hadir di majelis orang-orang soleh atau di majelis ulama-ulama soleh. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk memuliakan mereka. Misal,
kita sering duduk di majelis ulama gitu kan, maka kita akan menjaga adab di depan mereka. Duduk nggak salah-salah, kemudian nggak mungkin ketika depan alim ulama kita ngupil atau garuk-garuk telinga di depan alim ulama. Nah, untuk melatih perkara demikian. Jadi kalau seandainya kita sering duduk di alim ulama, kita bisa mengatur adab kita. Nah, begitupun nanti ketika kita beribadah kepada Allah, maka bisa merasa seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan qala shadaqta ya wa akhara hadza an Islam wal iman li anna ghayatu kamalihima. Diakhirkan ihsan, kenapa? Karena itu adalah kesempurnaan. Jadi Islam dengan iman udah itu. Islam dengan iman udah cukup, itu kebahagiaan. Tapi kesempurnaannya adalah dengan adanya sifat ihsan. Kenapa demikian? Bi adamihi at-tatarruqu ila Islam. Kenapa? Kalau tidak ada ihsan, maka akan masuk ke dalam bagian Islam, yaitu amal zahirah, riya dengan syirik. Akan masuk ke dalam amal zahirah, syahadat, lisan, salat, gerakan badan, puasa, ya, gerakan bagian badan di perut kita, ya, kemudian mulut dan lain sebagainya. Kemudian zakat, harta kita, kemudian haji, amal khusus, amal zahir semua. Akan masuk ke amal zahir. Kalau tidak ada ihsan, maka sifat riya, ya, kemudian sifat syirik, ya. Maksudnya syirik asghar, melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akan masuk ke dalam iman, wa ilal iman, kalau nggak ada ihsan maka masuk sifat nifaq gitu. Fayudhiruhu riya'an au khaufan. Maka dia akan menampakkan amal zahir tadi itu riya'an au khaufan. Meminta maqala ta'ala balaman aslama wajhu lillahi wa huwa muhsin. Nah, harusnya dia menyerahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana nih? Sedikit lagi, teruskan lagi. Biar hari ini beres satu hadis. Lanjut, Ustaz. Sebentar ya. Sekarang jam berapa nih? 5.3. Ya paling juga 9.10 lah. Selanjutnya. Qala fa akhbirni anisa. Nah, kalau begitunya, kemudian kabarkan kepada saya tentang terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat. An zamani wujudi yaumil kiamah. Waktu terjadinya hari kiamat gitu. Maka dikatakan tidak ada qala mal mas'ulu anha bi'alam minasail. Dikatakan oleh Nabi SAW yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Emang kalau seandainya malaikat Jibril aja nggak tahu, Nabi nggak tahu, kok bisa ada ustadz yang bisa memprediksi datangnya hari kiamat? Atau mereka yang lebih layak untuk tahu? Nabi SAW dan malaikat Jibril yang lebih layak untuk tahu gitu. Yang mereka nggak tahu. Bahkan dikatakan khamsun la ya'lamuhunna illallah. 5 perkara yang mana tidak diketahui, tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Apa? Innallaha indahu ilmu sa'at. Jadi kapan terjadi hari kiamat itu ilmunya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa fihi annahu yanbaghi lil mufti wal alim wa ghairihi ma idza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Oleh karena itu seseorang mufti atau seorang alim atau selainnya ketika dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, maka dia mengucapkan atau menjawab la a'lam, tidak mengetahui. Ini siapa? Ini Nabi yang nggak mengetahui. Nabi tidak mengetahui. Wa anna dzalika la yunkisu. Dan itu tidak mengurangi kehebatan kita. Tidak mengurangi kewibawaan seorang alim. Tidak mengurangi kewibawaan seorang mufti. Tidak mengurangi kehebatan seorang ustadz. Ketika seorang ustadz mengatakan tidak tahu. Gitu. Bal yustadalu bihi ala wala'ihi wa taqwahu wa wufuri ilmihi. Bayangkan kalau seorang ulama besar, ya, hafal kitab-kitab hadis dan usul-usul hadis dan kitab-kitab fikih, ketika ditanya dia mengatakan la a'lam. Ya, kira-kira sebesar apa sih bawahnya? Orang yang paham dia akan ini ustaz benar-benar hebat sekali. Posisi seperti dia bisa mengucapkan la a'lam. Menandakan dia sangat wara', menandakan dia sangat takwa, dan menandakan ilmunya itu sangat luas. Gimana, Pak? Ilmunya kok sangat luas sementara dia mengatakan tidak tahu. Yaitu karena dia mengatakan tidak tahu, ilmunya sangat luas. Taib. Nanti terakhir. Kemudian qala fa akhbirni an amaratnya. Kalau begitu
coba kabarkan kepada saya tanda-tandanya. Kalau waktunya nggak tahu, tanda akan datangnya apa? Maka dikatakan, qala antali dan amatu. Maka seorang hamba saya itu akan melahirkan majikan. Seorang hamba saya akan melahirkan majikannya. Maka di antara penafsirannya adalah imma an kathrati sarari allazimati listila ina ala biladil kufri. Dikatakan kinayah bahwasanya nanti ini karena banyaknya hamba-hamba sahaya karena banyak negeri-negeri kafir yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Hatta talidas sariyatu bintan au ibnan lisayyidiha. Sampai seorang hamba sahaya dia akan melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan lisayyidiha, kepunyaan daripada saya. Jadi sayyid majikan punya hamba sahaya, kemudian watu ya, jima. Nah, kemudian hamil si hamba saya tersebut. Maka statusnya jadi ummul walad. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Makanya azal ini kalau untuk hurrah, wanita yang merdeka harus izin. Ya, ada yang belum menikah nggak di sini? Ada Ustaz. Antum yang belum menikah 2 kali. Yang belum menikah sama sekali, bukan belum menikah 2. Nah, jadi azal ini adalah mengeluarkan air mani bukan dalam rahim. Nah, kalau untuk hurrah harus izin dulu. Istri-istri kita harus izin dulu. Tapi kalau untuk hamba saya nggak usah izin. Ya kenapa? Karena kalau nanti hamil, maka nggak bisa dijual. Statusnya berubah jadi ummul walad. Anaknya jadi siapa? Anaknya jadi sayyid. Gitu. Jadi sayyid. Kenapa? Karena ibunya jadi merdeka. Nanti kalau meninggal dunia majikannya. Taib. Kemudian atau an kaunil ima'i yalidna al-muluka wa fatakunu ummul muluk an jumlati rakyat. Atau bisa jadi begini. Bisa jadi hamba sahaya melahirkan raja. Majikannya raja, kemudian punya hamba sahaya, kemudian digauli, kemudian hamil. Nah, akhirnya jadi raja tuh, karena anak raja, akhirnya jadi raja. Nah, karena jadi raja, akhirnya ibunya kan jadi ummul walad. Jadi merdeka kan sebetulnya mah. Ummul walad itu merdeka. Tapi karena dia jadi raja, maka seolah-olah dia menjadi majikan bagi seluruh rakyatnya. Dan ibunya termasuk di antara rakyat tersebut. Jadi majikannya adalah raja, bawahannya adalah semua termasuk ibunya, gitu kan. Kemudian atau tafsiran yang lain an kathrati uquqil aulad di ummatim. Atau ditafsirkan yang lain banyaknya anak yang durhaka kepada ibu. Banyaknya anak yang durhaka kepada ibu. Sehingga apa? Anak tersebut memperlakukan ibunya seperti hamba sahaya, padahal bukan hamba sahaya. Anaknya memperlakukan ibunya seperti hamba sahaya. Naudzubillah min dzalik. Disuruh nyuci, suruh ngepel, suruh nyapu, suruh bersih segala macam. Kemudian suruh mijitin, segala macam. Dihinakan seperti mana perlakuan seorang majikan kepada hamba sahaya. Wah, di mana ada itu Pak Ustadz? Ada, coba baca buku Orang Tuamu Surgamu. Taib, kisah-kisahnya banyak di situ. Ya, Orang Tuamu Surgamu. Kalau belum nanyain kapan dicetaknya, tanya Ustadz Candi tuh. Sampai sekarang belum beres juga tuh. Taib. Kemudian selanjutnya, wa antarul hufata. Tadi udah alamatnya 1. Yang kedua, wa antarul hufata. Engkau akan melihat orang nggak punya alas kaki. Urata, orang dalam keadaan telanjang. Alata, kemudian orang dalam keadaan fakir. Kemudian ria'a, pengembala. Asyai, kambing. Pengembala kambing. Kenapa disebut penggembala kambing? Karena li'annahum ad'afun nas. Karena pengembala kambing adalah orang paling lemah, orang paling fakir. Kalau pengembala kuda, pengembala unta, ashabul fakhrin wa khuyala. Mereka yang punya harta itu unta dan kuda. Tapi kalau kambing mereka orang miskin. Jadi penggembala kambing orang yang paling lemah. Maksudnya apa? Geus mah lemah, udah gitu miskin, nggak punya sendal, nggak punya baju, gitu kan? Lengkap semua, gitu. Ya toto waluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Taib. Dikatakan wahada kinayatun an kaunil asafil yasiruna mulukan. Ini kinayah, orang rendah nanti akan menjadi orang tinggi. Orang rendah dia akan menjadi orang tinggi seperti raja-raja. Begini, idza ra'aita ahlal badiyah, kalau kau melihat orang kampung, al-ghalib alaihimul faqr, yang mana mayoritasnya adalah orang fakir,
wa asbahahum min ahlil hajati wal faqati qad malaku ahlal hadirati bil qahri wal ghalabati. Kalau seandainya mereka orang kampung, orang miskin, yang mereka bisa menduduki satu kota, ya, kemudian fakathrat amwaluhum, kemudian hartanya jadi banyak, wa tasafil hitami amaluhum, wa tafarraqa himamuhum ila tashyidil mabani. Kemudian perhatian mereka adalah fokus kepada membangun istana-istana mereka, wa hadmi arkanid, dan mereka menghancurkan rukun daripada agama. Jadi begitu syaratnya. Istana tambah megah, rumah tambah tinggi, tapi agama tidak ada. Ada. Kemudian selanjutnya hampir selesai. Nah, jadi Nabi hanya menjelaskan dua alamat saja ya. Padahal alamat-alamat yang lain itu banyak gitu kan. Ada kemungkinan idla'alla minhum man ta'ata syai'an minhuma. Ada kemungkinan ya yang itu di antara mereka ada yang mengamalkan itu, maka Nabi ingin memperingatkan untuk tidak mengamalkan itu. Maka di sini dikatakan ya tentang masalah bangunan ya, Dikatakan yuk jaru ibnu Adam ala kulli syai'in illa ma yadauhu fi hadha turab. Semua anak Adam amalannya itu akan diberikan pahala kecuali kalau dia membangun tanah ini. Maksudnya membangun bangunan, memperluas rumah, gitu kan. Nah, kalau itulah yujar berarti tidak diberikan pahala. Kemudian syaratnya apa syaratnya? Kalau tidak ada hajat untuk memperluas bangunannya. Kalau ada hajat memperluas bangunannya, maka nggak jadi masalah. Taib bima latatku al hajatu ilai. Misal kita di sini mau diperluas nih ke depan. Kenapa? Karena nanti kalau sudah offline, ya jadi anak-anak yang mau ngaji di Yauturos itu nanti di sini. Misalkan di 2 tingkatkan, biar nanti semuanya yang ngaji bisa cukup. Ya udah, itu berarti boleh. Tapi kalau enggak hanya untuk memperbesar, memperluas, maka itu tidak. Dikatakan dalam hadis yang lain, kemudian wa khabru tabrani kullu bina'in wa syabiyadi hakada ala rasi aktsaru min hadza fa huwa wabalun. Maka seluruh bangunan ya yang lebih daripada ini maka itu adalah celaka. Idza rafa rajulu bina'ahu fawqa sab'ati adru'in nudiya ya afsaqal fasikin ila aina. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya, ketika seorang laki-laki dia meninggikan bangunannya lebih tinggi daripada 7 hasta. 7 siku, Pak. Berapa meter tuh? Ini setengah meter kali ya. Setengah meter. 7 meter berarti 3 meter setengah. Kalau ditinggikan bangunannya ya sampai 7 hasta, maka akan dipanggil nanti ya afsaqal fasikin. Orang yang paling fasik di antara orang-orang fasik. Ente mau kemana? Nah, kemudian seperti dijelaskan, illa la budda minhu, kecuali memang yang harus dibangun. Jadi waktu dulu saya lihat desain rumah. Belum pulang ke Indonesia, desain rumah gitu. Waktu itu pas kawan saya lihat, Masya Allah, kawan saya itu kontrak rumahnya. Rumahnya satu kamar aja, satu flat. Tapi setiap tahun dia memberangkatkan ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya untuk umroh dan haji setiap tahun. Kemudian dia keluar negeri untuk dakwah setiap tahun. Tapi rumahnya demikian, sederhana aja. Pas dia lihat saya buka di sini, Masya Allah ya Syekh, rumah di dunia bagi mereka yang tidak punya rumah di akhirat. Astagfirullahaladzim. Wah itu kalamnya di langit ke-7 tuh, nggak bakalan sampai itu saya tuh. Nggak bakalan sampai. Nah, kemudian kemudian malaikat Jibril tersebut pergi. Falabistu atau falabitha. Nah, falabitha, kalau falabitha, ya berarti kepada Nabi SAW. Kalau falabistu, berarti kepada Umar. Itu aja intinya ya. 2 riwayat. Falabitha dengan falabistu. Malian atau banyak, ya dikatakan lail wan nahar. Maka dikatakan dalam riwayat yang lain, ditaksis ya, ditakir dengan riwayat yang lain, itu 3 hari. Ya kurang lebih 3 hari. Kemudian dikatakan tsumma qala, Nabi SAW bersabda, sebentar ya, ini ada riwayat lain. Riwayat lainnya gini, tadi kan 3 hari. Dalam riwayat akhraja Imam Bukhari, semisal dengan riwayat ini. Jadi ketika malaikat Jibril keluar, tsumma talaqo, kemudian Nabi berkata, radduhu. Suruh dia ke sini. Panggil dia. Jadi gini,
Selesai tadi kan Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Selesai kan? Udah selesai maka dia pergi. Malaikat Jibril pergi. Nah, kata Nabi itu yang tadi panggil lagi. Orang yang tadi duduk panggil lagi. Ketika para sahabat keluar, ternyata orang itu sudah tidak ada. Menghilang, begitu saja, menghilang, begitu saja. Nah, maka hari itu juga Nabi mengabarkan kepada para sahabat, hadza Jibril, itu adalah Jibril. Tuh, terus gimana? Nah, menggabungkan antara dua riwayat ini. Riwayat yang pertama mengatakan di saat itu juga, di hari itu juga. Riwayat yang kita pelajari di Arba'in setelah 3 hari. Beda kan? Saat hari itu juga dengan tiga hari. Wa ujiba dikatakan bi'anau yahtamil anna Umar lam yahdur qaulahu hada. Dikatakan Umar nggak hadir pas Nabi bilang itu. Bisa jadi Umar kemana lah gitu kan. Ketika Nabi mengatakan panggil orang tadi. Ketika nggak ada maka dikatakan itu adalah Jibril. Nah itu nggak ada Umar. Entah kemana Umar lagi keluar. Nah setelah 3 hari baru dikabarkan oleh Nabi SAW itu adalah malaikat Jibril. Jadi begitu ya kalau digabungkan. Itu maka wahai Umar, engkau tahu nggak siapa yang nanya kemarin? Allah wa Rasulullah. Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah gini nih. Kapan kita menggunakan kata Allahu a'lam sekarang? Ya, kapan kita menggunakan Allahu a'lam? Ketika masalah ijtihadiyah kita mengucapkannya Allahu a'lam. Misal, Ustaz, dari hukum kunut subuh apa? Menurut saya hukum kunut subuh adalah sunnah. Wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Ini masalah ijtihadiyah, ada khilaf di dalamnya. Ustaz, hukumnya talafud bin niat apa? Saya bilang menurut saya itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena ijtihadiyah. Mahal ijtihadiyah, maka kita bilang Allahu a'lam. Karena siapa tahu, ya kan dhon, itu kan judulnya. Nah, tapi kalau masalah qat'iyah, maka wallahul muwafiq jawabannya. Pak Ustaz, kalau sholat sehari semalam itu wajibnya berapa kali? 5 kali sehari semalam. Wallahul muwafiq. Jangan bilang wallahu a'lam. Lah kenapa bilang wallahu a'lam? Kok udah jelas sholat sehari 5 kali. Paham? Pak Ustaz, kalau puasa itu wajibnya kapan? Wajibnya bulan Ramadan. Wallahul muwafiq. Jangan dibilang wallahu a'lam. Nah, buat bilang wallahu a'lam kan udah pasti ulah qat'i hukumnya. Nggak ada mahal ijtihad di dalamnya. Masa bilang wallahu a'lam? Berarti ragu Ustaz nih. Bulan puasa itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Enggak, jawabannya wallahul muwaffiq. Masalah istihadiyah jawabannya wallahu a'lam gitu. Nah, kemudian dikatakan hadza Jibril, ini adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian. Dan sebetulnya mah hakikatnya mah mu'allimnya itu Nabi SAW bukan malaikat Jibril. Ya, hanya caranya lewat malaikat Jibril. Aslinya dari Nabi SAW. Karena yang mengabarkan Islam, iman, dan ihsan itu dan tanda hari kiamat itu Nabi SAW. Kemudian dinakum qawaidahu wa ahkamahu rawahu Muslim. Ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa min afradi adalah min tafarrud Imam Muslim alal Bukhari. Imam Bukhari tidak mengeluarkan riwayat ini. Imam Bukhari tidak mengeluarkan riwayat ini. Kemudian ya itu selesai. Alhamdulillah. Jam berapa nih? Iya pas ya 10 menit lewat 10 menit. Tapi itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi hari Jumat ya. Hari besok kita libur. Gunakan untuk menghafal karena hadisnya panjang. Jadi gunakan hari esok untuk menghafalkan hadis nomor 1 dan nomor 2. Nah, alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh.